Dalam khotbah-khotbah saya sering menyampaikan bagaimana manusia itu terdiri dari roh, jiwa, tubuh. We are our spirit that has soul, live in our body. Kita ini roh, punya jiwa, tinggal di dalam tubuh. Artinya ada 3 bagian, 3 komponen yang membentuk keberadaan manusia. Kalau saya tarik paralel, saudaraku, dengan kapal ataupun pesawat, maka biasanya di dalam kapal atau pesawat besar, Bu, itu enggak hanya punya 1 mesin. Pesawat ataupun kapal yang cukup besar, mereka itu minimal punya 2 mesin. Dalam beberapa kasus, saudaraku, mereka bahkan punya 4 mesin. Tergantung seberapa besar kapalnya. Artinya kalau saya mengibaratkan manusia ini sebagai kapal, saya disclaimer dulu ya, saudaraku. Saya disclaimer dulu nih. Kalau saya mengibaratkan manusia sebagai kapal, maka kita ini punya 3 mesin. Kenapa saya disclaimer? Kenapa pastor menggunakan istilah mesin? Just to make it easier gitu. Karena saya tarik paralelnya kan dengan kapal, dengan pesawat. Untuk membuat saudara lebih memahami aja. Kalau saya bandingkan dengan kapal ataupun pesawat, maka berarti manusia ini punya 3 mesin. Mesin tubuh, mesin jiwa, mesin roh. Yang jadi masalah, saudaraku, sangat disayangkan saya melihat kebanyakan manusia, almost kebanyakan manusia itu hanya menggunakan 2 mesinnya. Saudara pasti bisa menebak. Mesin apa? Tubuh dan jiwa. Padahal jangan pernah lupakan, justru mesin ketiga saudara itu yang powernya paling besar. Itu engine yang paling powerful, saudara. Sebagian dari saudara mungkin melihat saya ketika saya mengatakan ini dan saudara berkata, Pastor, tapi kenyataannya kita ini baik-baik aja. We are fine. Dengan 2 engine, kalau Pastor sampaikan demikian tadi, maka dengan 2 engine pun kami oke, Pastor. Agree. Memang saudaraku, ketika saudara berfungsi dengan 2 engine, di permukaan terlihat baik-baik saja. Sampai, ini, sampai masalah datang. Nanti saudara tahu yang saya katakan, saudara akan butuh power dari engine ketiga saudara. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Pernahkah saudara ngalami momen-momen di mana kayak saudara ngerasa kok powernya kurang ya? Tahu tapi kayak nggak bisa gitu. Dan itulah saatnya saudara mengerti yang saya katakan. Engine yang ketiga harus dipakai. Karena sesungguhnya engine yang ketiga inilah yang punya power untuk membawa saudara berkemenangan. Engine yang ketiga inilah saudaraku yang membawa saudara itu sampai saudara bisa fulfill God's destiny in your life. Itu nggak akan bisa hanya dengan 2 engine. Jangan salah artikan perkataan saya saudaraku. Buat saya secara pribadi ya, ketiga engine ini sama pentingnya. Saya tidak meremehkan betapa besarnya dampak dari 2 engine yang lain saudara. Bahkan yes, saya katakan kepada saudara, jagalah engine tubuh saudara. Jagalah mesin tubuh saudara. Come on, senggol kiri kanan, ayo olahraga. Nah loh, yang senyum-senyum, ayo olahraga. Saya tuh dikejutkan dengan satu artikel yang mengatakan, lebih berbahaya saudaraku orang yang tidak olahraga daripada orang yang merokok. Itu mengerikan loh saudara. Saudara berpikir saudara safe, oke pastor saya nggak ngerokok, saya nggak minum olahraga. Be careful kalau saudara nggak olahraga. Ayo olahraga. Latih otot-otot saudara. Kenapa? Supaya nantinya nggak gampang cedera.
Nggak gampang terkilir. Usia kita nggak akan turun saudara. Usianya nambah terus kilometernya. Jadi ayo olahraga. Jaga pola makan sehat. Hati-hati. Jangan masukin sampah ke dalam tubuh. Makan yang sehat. Karena ada makanan yang kalau saudara makan dia nggak ada fungsinya. Dia cuma enak di lidah. Tapi nggak membawa benefit untuk tubuh. Tidur teratur, tidur cukup. Ini yang saya katakan saudaraku. Dan yang kedua, jaga engine jiwa. Jiwa kita ini terdiri dari 3 saudara. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran, perasaan, kehendak. Tentang pikiran, Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, adil, tulus, dan yang manis. Pikirkan semuanya itu. Jadi artinya semua yang gak bener, gak usah dipikirin. Semua yang negatif, gosip-gosip, kalau tubuh kenal junk food, jiwa juga kenal sampah pikiran. Oke? Jangan dipikirkan. Tentang perasaan, hati, Amsal 4 ayat 23 ngomong apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Tapi ingat yang ketiga saudara. Nah ini di titik ini saya mau berbicara. Jangan pernah lupa bahwa manusia itu punya yang namanya kehendak di dalam jiwa. Itu adanya di engine jiwa. Dia punya kehendak, boleh nggak saya ganti kehendak dengan keinginan? Sama dong, sama ya. Nah, mengenai keinginan ini, kita lihat Roma 8 ayatnya yang ke-6, itu ngomong, multimedia nanti agak cepat ya, bantu saya karena ayat-ayat ini tidak ada di dalam catatan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saya tarik boleh nggak saudaraku, keinginan roh, hidup. Keinginan daging adalah maut. Keinginan roh membawa damai sejahtera. Berarti kalau saya tarik lagi keinginan daging membawa kegalauan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Dari ayat ini saudara setuju dong dengan saya bahwa di dalam engine jiwamu itu terdapat yang namanya keinginan. Di dalam keinginan itu ada 2 macam. Itu sudah implan, emang begitu. Ada yang namanya keinginan daging, ada yang namanya keinginan roh. Galatia pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-17, ayat minggu lalu ngomong. Terhadap 2 keinginan ini mereka saling berlawanan. Bukan cuman berlawanan, kedua keinginan ini bertentangan. Itu ada di dalam jiwamu. Saudara harus menyadari ini. Dan karena dia bertentangan, kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Tahu nih, gereja puasa. Tahu dong puasa baik. Semua orang juga tahu, nggak ada. Bahkan dokter pun mengatakan puasa itu baik buat tubuh. Yang satu keinginan rohnya bilang ayo puasa. Keinginan dagingnya bilang lapar. Aduh lemas. Akhirnya saling bertentangan sehingga kamu tidak melakukan yang kamu kehendaki. Akhirnya batal puasanya. Besok aja pastor, masih ada hari esok. Pagi-pagi Roh Kudus bangunin saudara jam 5. Keinginan daging, keinginan rohnya bilang apa? Bangun, bangun, saat teduh. Keinginan dagingnya bilang, aduh bantal kok empuk ya. Aduh, aja. Tuhan murah hati kok. Gak apa-apa, bisa besok. Saudara bisa melihat, kenapa saya ingin saudara pay attention.
Sadari di dalam dirimu itu akan selalu ada dua keinginan ini yang saling tarik menarik karena mereka bertentangan. Itu sebabnya engine ketiga harus dinyalakan. Kalau engine ketigamu, engine rohmu nggak nyala, yang terjadi keinginanmu akan punya tendensi mengikuti yang daging. Saudara mengerti maksud saya? Engine rohmu harus dinyalakan. Karena kalau keinginanmu dibiasakan ngikuti yang daging, ujungnya apa tadi? Maut. Lanjutin. Keinginan daging membawa tidak adanya damai sejahtera. Saudara lanjutkan itu terus, hancur saudara. The whole ship collapse. Seluruh kapal saudara tenggelam. Engine ketiga harus dinyalakan supaya keinginan yang tadi saling bertentangan seperti magnet, dia ngikuti engine yang lebih kuat. Kalau rohmu nyala, keinginan dagingmu akan lebih kuat. Yes, tidak mengenakkan daging, tapi dia membawa hidup. Dia membawa damai sejahtera. Aminnya boleh yang paling keras. Sampai di sini dulu saudara nangkep nggak? Boleh ya? Boleh. Nah, tentang keinginan roh ini, Roma 12 ayatnya yang ke-11 ngomong, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya akan bahas di sini dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini, saudaraku. Dalam terjemahan Indonesia masa kininya dikatakan seperti ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, bekerjalah dengan rajin. Jangan kendor, kerja dengan rajin. Jangan malas. Oke, bekerjalah untuk Tuhan. Berarti semua pekerjaan yang bukan untuk Tuhan, yang tidak mempermuliakan nama Tuhan, nah jangan dikerjakan. Udah jelas. Simpel kan? Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Maksudnya gimana? Sama-sama bekerja, bekerjalah dengan semangat dari Roh Allah. Sama-sama ngadepin masalah, hadapilah masalah dengan semangat dari Roh Allah. Saya coba aplikasikan lagi ya saudaraku. Sama-sama ngalami serangan sakit penyakit. Lawan dengan semangat dari Roh Allah. Pertanyaannya jadi kenapa pastor? Kenapa mesti begitu? Karena hidup itu peperangan. Terserah saudara sadar nggak sadar, terserah saudara suka atau tidak suka. Your life is a battlefield. Di dalam peperangan, Pak, kalau mau menang, butuh semangat. Loh benar. Saudara di dalam peperangan kalau enggak punya semangat sudah kalah sebelum berperang. Bahkan ya saudaraku, kalau nanti saya bawa saudara membaca satu ayat bagaimana cara Tuhan bangkit menghadapi musuhnya, nanti saudara tahu. Yesaya pasalnya yang ke-42, lihat. Tuhan sendiri loh, ini bukan bicara manusia, ini Tuhan sendiri. Lihat cara Tuhan berperang menghadapi musuhnya itu seperti apa. Yesaya 42 ayatnya yang ke-13. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Jangan keluar berperang seperti pecundang. Kalau saudara ngadepin masalah, jangan ngadepin seperti orang kalah. Tuhan ngasih contoh. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Saudara tahu seperti apa jiwanya pahlawan? Pahlawan tidak takut. Pahlawan
berani. Pahlawan itu siap ngadepin, saudara. Itu jiwanya ketika ngadepin masalah. Jangan ngadepin masalah dikit-dikit. Adepin seperti pahlawan. Seperti orang perang. Jadi sehari-hari ya saudaraku, get ready. Emang seperti orang perang. You are in the battlefield. I wish ya saudara, kalau yang tidak terlihat ini ya, terbuka ya, then you know what I mean. Kita hanya nggak bisa ngelihat aja dengan mata jasmani kita, that's it. Seandainya saudara bisa melihat dengan kacamata ada nih ya, ada bisa ngelihat gitu, then you know. Peperangan itu real sekali saudara. Saudara harus menghadapi seperti orang perang. Ia bertempik sorak multimedia boleh dimunculkan lagi, jangan dihapus dulu. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Lihat saudara, ini loh caranya. Saudara menghadapi kehidupan tuh kayak gini loh caranya. Every single day ya, ngadepin masalah, ngadepin nanti tiba-tiba ada kejutan baru, ini caranya. Membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak. Dia teriak, bertempik sorak tuh, gitu. Ia memekik, teriak, bukan ketakutan saudaraku. Ia memekik terhadap musuh-musuhnya, ia membuktikan kepahlawanannya. Dalam kehidupan Yesus sendiri ya saudara, ketika dia masih menjadi manusia. Every single morning, Alkitab itu mencatat, Yesus menyalakan engine rohnya. Pagi-pagi benar, dia pergi saudaraku. Mengasah telinganya untuk mendengar. Itu kata Alkitab. What do you think? Apa yang Yesus lakukan? Dia mengobarkan engine rohnya. Karena sebagai manusia, even Yesus ya saudaraku, sebagai manusia kalau engine rohnya nggak dikobarkan, nggak bisa loh itu melayani ribuan orang seperti itu. Capek saudara. Tiap hari Yesus mengadakan mujizat begitu rupa saudaraku. Belum menghadapi serangan-serangan orang Farisi, orang Saduki. Itu capek loh. Kalau Yesus tidak menyalakan engine rohnya, habis itu. Dia tahu itu. Dalam keadaannya sebagai manusia. Bulan lalu kita belajar ya saudaraku. Kekristenan bukan hanya sekedar agama. Kekristenan apa? Perjalanan kita, our walk with Jesus kan. Kalau gitu lihat dong perjalanan Yesus waktu di bumi itu kayak apa. Masih ingat saudaraku momen sebelum dia disalib. Dia kembali menyalakan engine-nya. Masih ingat perkataan yang sangat terkenal ini? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga barang 1 jam saja? Kenapa? Engine roh harus dinyalakan. Bolehkah saya katakan ini dengan kata lain, kalau engine roh tidak menyala, tidak akan ada mujizat. Kalau engine roh tidak menyala, tidak akan ada kemenangan dalam kehidupan Yesus. Bahkan ya saudara, kalau engine roh tidak dinyalakan, karya salib itu tidak akan ada. Yesus sudah ngomong loh, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Itu membuktikan dalam posisinya sebagai manusia, Yesus punya keinginan roh dan keinginan daging. Keinginan dagingnya bilang, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Keinginan rohnya bilang, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Karena Yesus terus menyalakan engine rohnya, keinginannya, condongnya ke roh. Rohnya yang menang. Itu sebabnya karya salib terjadi untuk saudara-saudara. Saya berdoa hari ini saudara bisa nangkep ini. Yuk. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini berbicara nyalakan mesin rohmu.